Assalamualaikum, terima kasih telah diberi kesempatan untuk mendesain rumah ini. Jadi rumah dari pesanan Bu Rizka ini berukuran 10 kali 12 meter. Kita mendesain dengan menggunakan fasad yang sesuai dengan keinginan, yaitu klasik dan kontemporer. Jadi dari sisi klasiknya kita menggunakan bagian atapnya menggunakan list pelang berukuran besar, sedangkan untuk modernnya kita tuangkan dalam penggunaan tiang-tiang stainless serta penggunaan untuk tiang-tiang partisi bagian depan dengan marmer. Untuk bagian atas, kenapa kita gunakan desain bagian tengah atap dan tepian beton? Karena untuk bagian atas nantinya juga digunakan untuk tandon air serta pemanas. Untuk bagian bawah menginginkan menggunakan kolam, dan kolamnya kita desain agar bisa digunakan untuk area relaksasi kaki. Juga ada request untuk menggunakan jendela air. Nah, kita padu padankan sekalian jendela airnya dengan kolam ikannya. Untuk bagian utara kita pertegas bahwa di sana ada tangga dan sehingga kelihatan mewah, serta untuk bagian pintunya kita menggunakan pintu berwarna putih dengan list emas untuk mempertegas bahwa rumah ini adalah rumah yang mewah. Penggunaan lampu di bagian depan juga yang pertama tentunya untuk fungsi, kemudian yang kedua juga untuk estetika. Ini adalah visualisasi bagaimana nanti kolam relaksasi bisa digunakan untuk bermain dengan air. Jadi ketika pemilik hunian stres atau agak penat bisa menggunakan ikan-ikan yang ada di kolam relaksasi. Di lantai 1 kita menggunakan kita menyertakan teras, kemudian ruang tamu, ruang makan, kemudian kita gunakan dapur yang ada pintu di bagian selatan sehingga bisa langsung ke dapur, tidak dari pintu utama. Ada juga home office atau kantor yang bisa digunakan maksimal 4 orang. Kemudian ada 2 kamar tidur, yang satu menggunakan bed up dan kamar mandi dalam. Kemudian ada kamar mandi luar, ada area servis, juga yang terakhir ada musola. Nah, musola kita letakkan di bagian depan karena memang secara fungsi bagian depan sebelah selatan agak kurang bisa diakses secara airflow. Kemudian kita tengok bagian dalamnya. Untuk bagian dalam langsung disambut dengan ruang tamu, kemudian ada ruang makan dan juga ada home office. Itu untuk klien dari penghuni sehingga nanti bisa konsentrasi sekaligus bisa juga menggunakan ruang makan dan dapur sebagai tempat perjamuan yang sedikit santai. Ada juga musola di bagian pojok, dan misalkan nanti terlalu terekspos, bagian musolanya bisa ditutup dengan partisi sehingga dari penghuni sendiri memiliki privasi yang lebih. Bagian atas kita juga berikan lampu gantung, kemudian untuk dapurnya ada pintu yang tembus ke belakang sehingga bisa digunakan langsung untuk akses dari mungkin ada ART atau dari ibu yang sedang berbelanja bisa langsung menuju ke arah dapur. Nah, dapurnya kita buat dengan bentuk letter U sehingga bisa bermanfaat lebih. Untuk kamarnya kita letakkan di depan dapur karena memang ada pintu tembus ke belakang. Dari kamar yang sebelah selatan ini ada kamar mandi yang ada bathtubnya sehingga untuk relaksasi sudah sangat memungkinkan dan aksesnya jauh lebih private daripada kamar yang ada di sebelah utara. Nah, kita tengok bagian utara, ini ada home office di bagian depan, dan kamar sebelah utara juga ada pintu tembus ke belakang, digunakan
Sedangkan untuk area servis, untuk sebelah utara ini ukuran kamarnya sama, namun untuk area kamar mandi serta area powder room dan juga area servis berada di bagian depan. Namun di bagian depannya juga ada pintu geser, sehingga jika penghuni memiliki tamu yang mungkin agak ngelantur atau agak kurang penting untuk ditemui, penghuni bisa langsung melalui area belakang. Kemudian kita menuju ke lantai 2. Nah, ini ilustrasi jika menggunakan tangga menuju ke lantai 2. Di atas langsung disambut dengan ruang baca, kemudian ada juga ruang keluarga. Jadi di bagian lantai 2 ini yang pertama ada teras, ada ruang keluarga yang lebih private, kemudian ada ruang untuk membaca buku. Secara request ada juga yang digunakan untuk gym, yang gymnya ada di bagian depan jendela. Kemudian kita sertakan ruang rahasia untuk keperluan perlengkapan dan gudang. Ada 2 kamar tidur yang masing-masing memiliki kamar mandi di dalam. Berikut ilustrasinya jika kita melihat bagian dalam. Jadi akan tampak lampu gantung megah di bagian tengah, kemudian di depannya langsung ada ruang untuk menonton TV dan untuk gym. Jadi nanti bisa memiliki satu kesatuan. Nah, untuk bagian atas dari selasar ini kita gunakan penutup kaca. Jadi nanti jika penghuni memiliki masalah dengan tandon air atau pemanas air atau area servis lainnya yang ada di bagian atap, bisa menggunakan area kaca itu untuk meletakkan anak tangga. Jadi tangganya yang disimpan di bagian perlengkapan bisa digunakan untuk mengakses bagian atas. Kemudian untuk gymnya kita langsung letakkan di bagian depan jendela. Nah, ini untuk bagian ruang penyimpanannya kita letakkan di belakang TV dan kita samarkan pintunya dengan sebuah partisi, sehingga jika ditutup nanti tidak akan mengganggu secara visual dan kelihatan seperti ruang rahasia. Kita masuk ke bagian selatan. Ini dari request diminta ada jendela di bagian pojok, jadi kita double sekalian bagian barat dan bagian selatan kita berikan jendela untuk menikmati pemandangan gunung. Kemudian ada juga di dalamnya kamar mandi yang private. Dan untuk ruang yang kedua itu ada di sebelah utara. Untuk kamarnya desainnya sama dan memiliki kamar mandi juga yang ada di dalam, sehingga setiap penghuni memiliki privasi masing-masing dalam kamar mandinya, mungkin seperti sikat gigi atau sabun yang nanti tidak akan tercampur dengan penghuni yang lain. Nah, demikian dari kami. Jadi untuk bagian belakang juga kita berikan kanopi dari beton, nanti juga sangat berfungsi untuk keadaan darurat. Jadi demikian presentasi kami. Silahkan jika ada pertanyaan atau mungkin diskusi langsung, nanti bisa langsung via Zoom atau via Google Meeting dengan kita. Terima kasih telah memberikan kesempatan, dan jika nanti sudah deal dengan desainnya, nanti bisa kita lanjutkan penggunaan RAB serta pemberian gambar scan. Terima kasih atas perhatiannya dan wassalamualaikum.